게 정신이래. 늙으면 피한다. 정신이 때려. World Cup. Not easy, not easy. We give it the best. Come on, we fight. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. Punya 3 caps timnas Belanda senior, Jairo Riedewald bisa memperkuat timnas Indonesia asuhan Sintayong? Jawabannya bisa jika Jairo Riedewald telah resmi menjadi warga negara Indonesia. Sebab secara aturan FIFA tak ada yang dilanggar dari Jairo Riedewald untuk memperkuat timnas Indonesia. Pertama, ia memiliki garis keturunan dari sang nenek yang berasal dari Manado, Sulawesi Utara. Secara regulasi, gelandang Royal Antwerp FC ini memenuhi syarat untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Faktor kedua adalah 3 caps yang dijalani Jairo Riedewald bersama Der Oranje julukan timnas Belanda bukanlah laga kompetitif. Berdasarkan statuta FIFA, seorang pemain diizinkan membela tim nasional lain meskipun sudah 3 kali memperkuat tim nasional senior sebelumnya. Hal itu asalkan 3 pertandingan itu tidak masuk kategori resmi level internasional A seperti Piala Asia, Piala Eropa, Piala Dunia, Piala Emas, dan Copa Amerika. Kebetulan 3 caps yang didapat Jairo Riedewald hanya sebatas kualifikasi Piala Eropa. Selain itu, ketika membela timnas Belanda, usia Jairo Riedewald adalah 19 tahun atau masih di bawah yang ditentukan FIFA maksimal 21 tahun. Melihat sederet fakta di atas, pemain yang pernah 7 tahun 2017 hingga 2024 berkarier di Liga Inggris bersama Crystal Palace ini eligible untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Jadi, apakah Jairo Riedewald akan datang ke Indonesia pada Desember 2024? Hal itu mungkin terrealisasi. Sebab pemain yang membantu Ajax Amsterdam juara Liga 1 Belanda 2013 hingga 2014 ini baru saja membuat heboh pencinta sepak bola tanah air. Jairo Riedewald menaruh bendera Indonesia di bio Instagramnya. Bendera Indonesia ditempatkan sendirian tanpa disandingkan dengan bendera lain. Jika Jairo Riedewald benar dinaturalisasi, betapa kuatnya lini tengah timnas Indonesia. Tom Hai bisa fokus membangun serangan, sedangkan Jairo Riedewald bertugas memotong bola hingga menyalurkan si kulit bulat ke lini depan. Selain berita dari Jairo, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menargetkan Ole Romenyi dapat menjalani debutnya bersama timnas Indonesia pada Maret 2025. Romenyi yang saat ini tengah menjalani proses naturalisasi diharapkan bisa memperkuat lini serang skuad Garuda dalam sisa laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kalau Ole jika semuanya lancar, dia akan memperkuat tim nasional mulai bulan Maret, ungkap Erick kepada wartawan di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu 17 November 2024. Erick menjelaskan bahwa proses naturalisasi Romenyi saat ini masih menunggu dokumen dari Kemenpora untuk diteruskan ke Presiden RI, Prabowo Subianto. Dokumen tersebut akan digunakan untuk menerbitkan surat Presiden Surpres sebagai salah satu tahapan administrasi. Ya kan proses DPR Pak Presiden sendiri itu ada surat menyuratnya yang harus kami selesaikan, jelas Erick. Setelah Surpres diterbitkan, tahapan berikutnya adalah rapat kerja di Komisi XI3 dan Komisi 10 DPR RI untuk mempertimbangkan pemberian kewarganegaraan. Jika disetujui, dokumen akan dibawa ke sidang paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani. Setelah itu, keputusan Presiden Kepres akan diterbitkan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebelum prosesi pengambilan sumpah WNI dilakukan. Tahapan terakhir adalah proses perpindahan federasi untuk memastikan Romenyi dapat resmi membela timnas Indonesia. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks.
Rumor mengenai naturalisasi pemain diaspora Indonesia terus mengemuka dan kini media Belanda sebut Jairo Riedewald sedang melakukan proses persyaratan untuk bagian dari skuad Garuda. Setelah Kevin Dix menyelesaikan proses naturalisasinya, media asal Belanda, Voetbal Primeur, memberikan bocoran terkait kemungkinan Riedewald bergabung dengan skuad Garuda. Berita ini tentunya mengejutkan berbagai pihak termasuk para penggemar sepak bola yang antusias menantikan debut pemain-pemain keturunan Belanda di timnas Indonesia. Voetbal Primeur menyebut bahwa Dix yang akhirnya melakukan debut bersama timnas Indonesia meski harus menelan kekalahan 4-0 melawan Jepang. Di media itu, nama Jairo Riedewald muncul sebagai kandidat kuat yang kemungkinan segera menyusul untuk bergabung dengan tim nasional. Kevin Dix adalah pemain terakhir kelahiran Belanda yang memilih karier internasional bersama Indonesia. Mantan pemain Feyenoord ini memberikan dorongan besar bagi negara Asia tersebut. Namun di hashtag Donedal ada nama besar lainnya, Jairo Riedewald, tulis Voetbal Primeur dalam laman resminya voetbalprimeur.nl. Tak hanya menyebut namanya, media Belanda itu juga menyoroti peran yang cocok untuk Riedewald di timnas Indonesia, yakni sebagai gelandang bertahan atau yang sering disebut dengan angka 6. Posisi ini dianggap tepat karena kemampuan bertahan Riedewald yang sudah terbukti di level klub maupun internasional. Dia bisa bermain dengan baik di posisi angka 6, ungkap Voetbal Primeur, menggambarkan keahlian pemain milik klub Royal Antwerp tersebut dalam mengawal lini tengah. Jika Riedewald benar-benar menyusul, ia akan bergabung dengan beberapa pemain keturunan Belanda lainnya yang sudah lebih dahulu memilih memperkuat Indonesia, seperti Mads Hilgers, Tom Haaien, hingga Maarten Paes. Nama-nama lain seperti Calvin Verdon, Liano Reijnders, dan Ragnar Oratmangoen juga sempat dikaitkan dengan proses naturalisasi, menunjukkan bahwa PSSI terus mengupayakan tambahan kekuatan bagi tim nasional melalui jalur ini. Di sisi lain, jurnalis Yusa Nugraha yang berbasis di Belanda memberikan sinyal positif terkait kepastian naturalisasi Riedewald. Dalam pernyataannya, Yusa menyebut bahwa ada informasi dari rekan-rekannya di Belanda yang menunjukkan bahwa Riedewald sudah dihubungi oleh PSSI dan menunjukkan minat untuk memperkuat timnas Indonesia. Dari feeling saya, Jairo Riedewald bakal join. Teman saya di Belanda bilang dia sudah positif dihubungi PSSI, ungkap Yusa. Lebih lanjut, Yusa menjelaskan bahwa sumber informasinya adalah seorang teman dekat yang memiliki podcast sepak bola besar di Belanda dan yang bersangkutan mengklaim bahwa Riedewald sudah mendapatkan kontak langsung dari PSSI. Kalau dari feelingku memang dari kemarin itu Jairo Riedewald yang bakal join, karena sekitar 1 bulan yang lalu itu teman saya dari Belanda. Dia juga punya media podcast yang besar di sana dan dia bilang kalau Jairo sudah positif dihubungi PSSI. Tambahnya, meski proses naturalisasi Riedewald masih dalam tahap awal, kabar ini cukup memicu harapan bagi penggemar sepak bola tanah air yang ingin melihat timnas Indonesia tampil lebih solid dan kompetitif di kancah internasional. Apalagi tambahan skuad untuk timnas sangat dibutuhkan mengingat semakin krusialnya sisa laga kualifikasi Piala Dunia, di mana di papan klasemen sementara timnas berhasil bertengger di urutan ketiga dan mempunyai peluang lolos secara langsung. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. Setelah seluruh kontestan grup C melakoni 6 pertandingan, Jepang duduk di puncak klasemen dengan 16 angka. Jepang unggul jauh dari Australia di posisi 2 yang baru mengemas 7 angka. Kemudian posisi 3, 4, 5, dan 6 ditempati timnas Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina yang sama-sama mendulang 6 angka. Timnas Indonesia berada di posisi lebih baik ketimbang Arab Saudi, Bahrain, dan Cina karena unggul produktivitas dan selisih gol. Melihat kondisi saat ini yang mana cuma terpaut 1 angka dari Australia, peluang timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 via jalur babak ketiga sangat besar. Sesuai regulasi, tim-tim yang finish di posisi 1 dan 2 di grup A, B, dan C 6 negara berhak lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Lantas bagaimana caranya agar timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 lewat jalur runner-up grup? Timnas Indonesia seminimal mungkin mesti meraup 9 poin dari 4 laga sisa. Sebut saja saat tandang ke markas Australia 20 Maret 2025, menjamu Bahrain 25 Maret 2025, dan kedatangan Cina 5 Juni 2025. Bagaimana dengan laga melawan Jepang yang digelar di markas lawan 10 Juni 2025?
Berhubung Jepang diprediksi sudah memastikan tempat di putaran final Piala Dunia 2026 saat menjamu timnas Indonesia, harapannya pelatih Hajime Moriyasu tidak menurunkan skuad terbaiknya. Dengan begitu, timnas Indonesia bisa mengintip peluang meraih 1 angka. Lantas, bagaimana dengan jadwal sisa Australia?